Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan lisensi dan waralaba. Sebelumnya perkenalkan, saya Farid Asyauki dengan NPM 23.153. Saya Muhammad Faik Tikro Arij dengan NPM 23.166. Saya Davan Ivan dengan NPM 22176. Pendahuluan, kehidupan manusia tidak dapat lepas dari pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ketiga unsur kebutuhan hidup manusia tersebut selalu berhubungan dengan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia, yaitu aspek bisnis. Lisensi dan waralaba merupakan bentuk kerja sama bisnis yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek sistem atau produk tertentu. Model bisnis ini berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan kolaborasi, usaha, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Selanjutnya, pengertian lisensi. Lisensi dalam bisnis adalah sebuah pemberian izin untuk melakukan suatu produksi, baik dalam bentuk produk atau jasa tertentu, di mana produk atau jasa tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan untuk mendapat perlindungan hukum sebagai hak atas kekayaan intelektual. Contohnya hak cipta, merek paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit. Pengertian waralaba. Waralaba yang merupakan padanan dan dari istilah franchise yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen LPPM adalah merupakan perpaduan atau gabungan dari kata wara artinya lebih atau istimewa dan kata laba yaitu untung. Sehingga waralaba memiliki arti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa Situmeang 2023. Waralaba atau franchise adalah suatu bentuk hubungan hukum yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Keberadaan franchise atau waralaba mulai mengalami perkembangan pesat di tahun 2000-an. Waralaba atau franchise bermula telah berkembang di berbagai belahan dunia, khususnya di Amerika dan Eropa Barat. Franchise meliputi nama dagang, logo, sistem manajemen, hingga standar operasional. Perbedaan lisensi dan waralaba. Lisensi, fokus utama lisensi adalah pada pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual tanpa melibatkan sistem bisnis secara keseluruhan. Pemilik lisensi biasanya tidak memberikan pelatihan, pengawasan atau dukungan operasional kepada penerima lisensi. Contohnya perusahaan perangkat lunak seperti Microsoft merupakan lisensi penggunaan program kepada pengguna atau perusahaan lain. Waralaba. Waralaba franchise merupakan bentuk kerjasama usaha yang lebih luas antara pemberi waralaba, franchiser, dengan penerima waralaba franchise, di mana penerima waralaba diberi hak untuk menjalankan usaha dengan merek, sistem manajemen, dan standar operasional yang sama, seperti aslinya. Waralaba tidak hanya mencakup hak merek, tetapi juga meliputi pelatihan, pendampingan, dan pengawasan untuk menjaga kualitas dan konsistensi bisnis. Baik, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yaitu tujuan yang pertama adalah mendorong inovasi dan kolaborasi antar pelaku usaha, di mana lisensi memungkinkan pemilik HKI bekerja sama dengan pihak lain tanpa harus kehilangan hak kepemilikan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan lisensi, pemilik merek atau teknologi dapat memperluas penggunaan produknya ke wilayah atau segmen pasar baru tanpa harus membuka usaha sendiri. Kemudian yang ketiga, menjamin perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Jadi lisensi bertujuan menjamin penggunaan hak kekayaan intelektual secara sah dan legal, karena telah diatur dalam perjanjian serta dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Kemudian tadi ada manfaatnya bagi pemberi lisensi mendapat keuntungan finansial berupa royalti. Bagi penerima lisensi dapat menggunakan merek, teknologi, atau karya yang sudah dikenal pasar. Bagi perekonomian, mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan HKI secara optimal. Kemudian ada jenis lisensi. Yang pertama yaitu ada lisensi eksklusif, di mana lisensi yang diberikan hanya satu kepada satu pihak saja, sehingga pihak lain, termasuk pemilik lisensi, tidak boleh menggunakan hak tersebut selama masa perjanjian berlangsung. Yang kedua, lisensi non-eksklusif, di mana lisensi yang dapat diberikan kepada lebih dari satu pihak. Pemilik lisensi tetap berhak menggunakan dan memberikan lisensi yang sama kepada pihak lain. Yang terakhir ada lisensi wajib. Lisensi yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak tertentu untuk kepentingan umum, misalnya dalam bidang kesehatan atau teknologi penting, meskipun tanpa persetujuan penuh pemilik hak. Selanjutnya, ada jenis waralaba. Jenis waralaba yaitu yang pertama, produk franchising, yang mana franchise akan diberikan lisensi oleh franchisor dalam menjual barang yang dihasilkannya. Yang kedua, manufacturing franchises, yaitu franchisor akan memberikan pengetahuan dan bagaimana akan produksi, dan franchise akan memasarkan barang dengan standar produk merek sesuai dengan franchisor. Yang ketiga itu format bisnis franchisor, di mana franchise melakukan kegiatan bisnis dengan atas nama franchisor. Kemudian ada regulasi dan dasar hukumnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana mengatur perizinan, pemberian izin penggunaan karya cipta kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yaitu menjelaskan hak pemegang paten untuk memberikan lisensi kepada pihak lain memanfaatkan invensinya. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di mana mengatur lisensi menggunakan merek oleh pihak lain dengan kewajiban menjaga mutu barang atau jasa. Yang keempat yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, di mana menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan sistem waralaba di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban franchisor dan franchisee. Yang kelima yaitu peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, di mana mengatur pendaftaran, pembinaan, dan pelaporan kegiatan waralaba, serta kewajiban memiliki surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Yang terakhir yaitu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menjadi payung hukum kegiatan perdagangan nasional, yaitu termasuk kerjasama usaha berbasis waralaba dan lisensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bang, Baik, di sini ada prosedur pendaftaran waralaba. Yang pertama, menyusun prospektus penawaran waralaba. Yang kedua, mendaftarkan ke Kementerian Perdagangan melalui sistem OSS. Yang ketiga, mendapatkan surat tanda pendaftaran waralaba atau STPW. Yang terakhir, melaksanakan perjanjian tertulis antara franchisor dan franchise. Di sini ada contoh kasus di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus McDonald's Indonesia yang dikelola oleh PT Rexo National Food sebagai pemegang lisensi waralaba dari McDonald Corporation. Lalu yang kedua ada kasus Esteller 77 sebagai waralaba lokal sukses yang berkembang hingga mancanegara menurut CNN Indonesia tahun 2023. Lalu ada perkembangan dan tantangan. Pertumbuhan waralaba di Indonesia meningkat pesat, terutama sektor makanan dan minuman. Namun masih ada tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum dan perlindungan bagi penerima waralaba.
Lalu di sini ada dampak ekonominya. Yang pertama, lisensi dan waralaba berkontribusi pada pertumbuhan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Dua, meningkatkan investasi asing melalui model franchise global. Tiga, mendorong inovasi dan persaingan sehat di sektor usaha. Jadi untuk kesimpulan, lisensi dan waralaba merupakan strategi penting dalam pengembangan bisnis modern. Dengan regulasi yang jelas, model ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu terus mengawasi dan memberikan perlindungan bagi pelaku usaha agar ekosistem bisnis tetap sehat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.